Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 27 Juli, pukul 6:34. Gua mau membahas Astragrafia. Astragrafia ini kalau kita lihat dalam 1 tahun terakhir, harga sahamnya turun terus ya guys ya. Sekarang udah di angka 780, padahal sebelumnya sempat menyentuh angka 1000. Artinya, sorry guys, artinya ya yang beli di harga 1000 ini sudah mengalami floating loss sebesar 20%-an. Nah, jadi Astra ini ya, Astragrafia ini, nggak cuma Astragrafia sebenarnya. Astra ini sepertinya memang sedang diterpa banyak berita miring dan sedang menghadapi tantangan yang cukup besar. Terutama ya Astra Internasional maksudnya ya, Astra Internasional, dan berimbas juga ke Astragrafia. Kalau UNTR sih gue lihat sepertinya memang ada turun juga, cuman memang dari industrinya masih oke. Bukan berarti gue mengatakan Astra Grab yang nggak oke ya. Artinya gini, Astra dan grupnya itu sedang mengalami tekanan dan tantangan yang besar. Nah, Astra Grafia ini bisa sedikit menjadi gambaran bagaimana nanti kinerja-kinerja grup Astra ke depan. Tapi sebenarnya gini guys, ini kan kalau dari tahun 2020. Jadi waktu beberapa bulan sebelumnya, 2 bulan yang lalu lah, 2 bulan yang lalu, nih perhatikan guys ya yang ini nih, 10 saham bagus, cap 1 sampai 5 triliun. Di video ini gua membahas beberapa saham bagus, silahkan lu tonton. Dan salah satunya adalah Astragrafia. Karena Astragrafia ini kalau memang gua lihat, dia masih berpotensi untuk terus bertumbuh. Ekuitasnya yang tadinya tahun 2020 1,5 triliun, sekarang jadi 1,8 triliun. Dan dia memiliki kas yang cukup besar saat ini, sebesar 1,2 triliun. Memang pengelolaan grup-grup Astra ya begitu guys, bagus. Asetnya juga yang tadinya 2,2 triliun menjadi 2,6 triliun. Tantangan dari Astragrafia ini datang dari pendapatannya. Pendapatannya ini turun. Tadinya di kuartal 1 tahun 2023 dan kuartal 2 tahun 2023, berarti kan selama 1 semester, itu pendapatannya bisa di angka 1,3 triliunan. Sekarang jadi 1,2 triliun. Nah, ini yang gua katakan mulai dari sinilah grup-grupnya Astra menghadapi tantangan yang besar. Bagusnya guys ya, perusahaan bisa melakukan efisiensi. Makanya net profit marginnya jadi naik, guys. Tuh. Jadi meskipun pendapatannya turun, laba bersihnya tetap naik. Makanya di kuartal 2 tahun 2024 dia dapat 39. Kalau dibandingkan tahun 2023 sepanjang semester 1, laba bersihnya sebenarnya naik meskipun pendapatannya turun. Karena net profit marginnya jadi 6% guys nih ya. Biasanya cuma 1%, 2%, 3%, 4%, 4% kan. Nah, tantangannya Astragrafia secara spesifik adalah dia ini kan bisnisnya, segmennya itu adalah solusi dokumen, solusi printing, solusi digital, dan IT ya guys ya. Nih di sini nih guys segmennya. Memang segmennya juga solusi dokumen, solusi perkantoran, solusi teknologi informasi. Yang menyumbang pendapatan terbesar itu solusi dokumen dan solusi teknologi informasi. Kalau solusi perkantorannya masih kecil. Dan tantangannya ini adalah kalau ada perubahan perilaku. Perubahan perilaku dari yang tadinya cetak ya, yang tadinya aktif di perkantoran, kemudian menjadi digital. Seperti itu guys. Jadi segmennya itu kan dokumen, ya, kemudian ada TI, kemudian ada perkantoran. Nah, kalau misalkan memang dan pendapatan Astragrafia itu lebih dari 60% disumbangkan oleh pihak berafiliasi. Artinya itu masih bagian-bagian dari grup Astra. Sebenarnya asal Astra Internasional dan grup-grupnya, Astra Agro Lestari dan sebagainya itu UNTR bertumbuh, seperti yang gue bilang pada video-video sebelumnya, Astragrafia juga berpotensi bertumbuh. Nah, ini kan Astra Internasional dan grupnya sedang menghadapi tantangan berat. Astragrafianya juga sedang mengalami pelemahan. Kayak begitu, guys. Dan ini yang menjelaskan kenapa sahamnya itu turun saat ini. Oke, balik lagi ke Astragrafia. Kalau untuk prospek, sebenarnya ini masih prospek. Harapannya apa, guys?
Harapannya adalah gini, Astra itu memiliki beberapa langkah klasik ya, kalau gue perhatikan. Astra dan grupnya ya, apa? Melakukan akuisisi. Sebenarnya udah ada beberapa perusahaan, gue berharapnya sih begini ya. Kalau gue sebagai pemegang Astra ya, pemegang saham Astra, gue berharapnya begini. Nggak masalah, memang dia turun, itu namanya siklus biasa. Cuman, karena dia saat ini memiliki uang kas yang besar ya, 1,2 triliun, ada loh beberapa perusahaan IT di Indonesia yang menarik saat ini. Kenapa si Astra Grapia nggak coba gitu loh? Dan itu sebenarnya harusnya bisa dilakukan loh guys. Harusnya bisa dilakukan. Langkah klasik dari grup Astra itu biasanya melakukan akuisisi. Ingat yang dilakukan oleh grup Astra mengakuisisi OLX, kemudian mengakuisisi memperluas portofolio di sektor kesehatan. Nah, itu bisa dilakukan oleh Astra Grapia juga sebenarnya. Dengan apa? Melakukan akuisisi ke perusahaan-perusahaan salah satunya IT. Kayak begitu, guys. Jadi, kalau melihat prospek, ya, kalau melihat prospek, gue tetap melihat bahwa Astra Grafia ini dalam jangka panjang masih prospek karena Astra internasionalnya juga sebenarnya masih ada potensi untuk bertumbuh. Cuman sekarang memang lagi diterpa dan ada tantangan besar dari grup Astra itu sendiri. Maka kalau misalkan mau cicil masuk sebenarnya karena memang dia sudah dihargai rendah ini ya. PBV-nya sekarang di angka 0,6. Per-nya ada di angka 6 saat ini guys ya. Nah, ini nih, ini keluarkan keluarkan. Pena itu ada di angka 3. Bener ya? 6 atau 3 nih? Pena ada di angka 3. Oke, sorry. Nih di sini. 6,4. Pernya di angka 6 sudah terendah dalam beberapa tahun terakhir. Nah, sekarang kita lihat potensi dividennya. Kak, biasanya Astra Grafia ini membagikan dividen payout rasio itu sebesar 40% dari laba. Nah, ini yang menjelaskan juga kenapa Astra grup-grupnya terus bertumbuh. Kalau sekarang dia sudah mengantungi itu 22 tambah 39, ya kan? Kan IPS kuartal 1 22 tambah 39. Nah, dia udah mengantungi 61. Bisa nggak dia dapat 120-an? Ya. Bisa iya, bisa enggak. Tapi anggaplah dia dapat 100 nih guys. IPS 100 di tahun 2024. Katakanlah dia mendapatkan IPS 100, kemudian dia membagikan dividen payout ratio 40%. 40% ya, berarti dia bisa membagikan dividen per share-nya ya per lembar saham itu 40. Kalau misalkan dia membagikan 40, ini kemungkinan yang pesimis ya, sedikit pesimis. Kan kalau di RTI lu bisa melihat bahwa dia mendapatkan dividen payout ratio sorry, dia mendapatkan IPS 120-an. Karena kan sekarang sudah mencatatkan IPS 61 sepanjang semester 1 2024. Niki 1, Niki 2. Dia potensi nih, potensi dapat segini, potensi IPS. Nah, ini potensi pesimis nih. Nah, guys ya. Kalau misalkan dia membagikan 40, maka dengan harga saham Astra Grafia sekarang, dividen yield-nya sama dengan di angka 5%. Ini potensi pesimis dividen per share 40 kalau IPS-nya adalah 100. Nah, jadi kalau misalkan mau masuk, ya mungkin menunggu untuk Astra Grafia jatuh lagi sedikit gitu ya. Karena sebenarnya udah murah sih. Kalau misalkan dia jatuh kembali ke harga 500, 400 ya, di harga 600 agak sulit sebenarnya karena ini perusahaan bertumbuh dan GCG-nya bagus. Jadi kalau misalkan mau beli sekarang, silahkan cicil-cicil dahulu aja, jangan langsung all in. Sampai nanti dia turun-turun lagi, lu bisa beli lagi, average down lagi. Itu kalau misalkan lu mau beli Astra Grafia. Karena tetap gue lihat bahwa ini perusahaan prospeknya masih bertumbuh. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat guys ya, dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.